Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara pelan ini, entah kerekam entah enggak, karena ini sepertiga malam, jam 3 lewat 11 menit pagi. Inilah waktu-waktu dimana kita kalau punya kesusahan, kalau punya penyakit, kalau punya masalah, kalau kita punya hutang barangkali yang belum terjawab, belum terlunasi, kalau kita barangkali punya piutang yang gak dibayar-bayar sama orang, barangkali kita mau ngejual rumah, ada rumah 5 mau jual 2, mungkin ada yang begitu. Ada yang mau beli kendaraan belum kecapai-capai, ada yang pengen lulus sekolah, ada yang pengen lulus ujian, ada yang pengen jualannya laku. Sekarang jam ini nih, jam 3 bangun, wudu, sholat sunat, sholat tahajud 2 rakaat yang ringan dulu, lalu nanti mesti pengen 2 rakaat lagi, 4 rakaat, lalu kita angkat tangan kita mohon kepada Allah apa yang kita mohon, yang seperti tadi keinginan kita masing-masing. Setelah selesai, bacalah sholawat kepada Rasulullah. Sholawat apa? Sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 400 kali boleh. Baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad 25.000 kali boleh. Baca sholawat munjiat, Allahumma sholli sholatan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, sampai terakhir boleh. Setelah memohon kepada Allah, bacalah sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di sepertiga malam ini doa kita naik ke hadirat Allah. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan, pada saat inilah Allah berseru kepada hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi kurang lebih kalimatnya disebutkan, wahai hambaku, siapa yang punya masalah, siapa yang punya penyakit, siapa yang sakit, siapa yang punya hajat, coba memohon kepadaku. Saat ini sepertiga malam, jam gini, jam sekarang ini, di saat manusia pada tidur, Rasulullah bilang, audu salam, berikanlah salam kepada kaum muslimin kapan saja engkau berjumpa, lalu berikanlah makanan, wat amut to'am, wat imut to'am, dan berikanlah makanan, wal dan sholatlah malam, wanasuniam, pada saat manusia pada tidur, ya sekarang ini. Maka apa rewatnya? Udkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dalam keadaan selamat. Siapa yang bangun tengah malam, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Sekarang ini, mungkin kalau sholawat munjiat kalau kita baca sekarang jam 3 sampai subuh lewat juga belum selesai karena panjang, minimal 4 jam. 1 jam saya baca bisa menghasilkan 250 kali sholawat munjiat. Itu kita bacanya lebih cepat lagi, jam 12 kita baca. Setelah sholat hajat kita baca jam 12. Saya pernah itu ada suatu keperluan, pengen betul pindah rumah tapi peralatan belum ada untuk pindah. Lalu saya mohon kepada Allah 3 malam, alhamdulillah di bulan itu juga secara mengejutkan itu semuanya dibayarin. Semua ada yang nanggungin. Saya juga heran, kok bisa kayak begitu. Nah itulah, mohon kepada Allah. Siapa yang mau jual tanah gak laku-laku, coba minta sama Allah. Mintanya jangan semalam aja, mintanya bermalam-malam. Itu nikmati aja prosesnya. Orang kalau udah sujud kepada Allah di sepertiga malam, lalu berdoa kepada Allah, lalu membaca sholawat, dan juga membaca, kalau bisa membaca tasbih malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan itu yang dagang jadi laku, yang dagang kagak rugi, yang di kantor bisa kinerja kerjanya lebih baik lagi, menjadi yang ditempatkan di tempat yang terpuji. Asa ayab asa karobuka maqama mahmuda, di tempat yang terpuji, maqama mahmuda. Tengok, ketika saya bicara
merekam suara ini untuk konten ini siang hari, itu suara saya sedikit keras. Tapi ketika malam hari begini jam 3 suaranya pelan dan menampakkan keenakan. Pelan-pelan kita ucapkan keenakan. Enak gitu, nikmat. Apalagi kalau kita menyebut nama Allah pada saat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, dengan berkah dan karomah salat atas Nabi Muhammad, tolong ya Allah kabulkan doa-doa saya. Apa yang mau didoa? Ya Allah, supaya saya punya kendaraan yang bagus menurut Engkau. Kalau memang menurut Allah bagus mobil Pajero, berikanlah ya Allah, terserah Engkau aja. Kalau Allah anggap yang bagus itu Camry, mudah-mudahan Allah kasih Camry. Caranya nggak usah dipikirin, caranya mah jangan ngatur-ngatur Allah. Yang penting kita ada usahanya, jualan kita, usaha kita, lalu doanya yang perlu diperkuat. Nah itu, jangan juga nggak ada usahanya tetap ada. Barangkali usaha itu ya nggak banyak dapatnya. Kita jualan di pasar paling-paling seperti saya ini, katakanlah toko di pasar paling-paling sehari katakanlah omsetnya taruhlah katakan 10 juta omsetnya. Untungnya berapa ya? Untungnya dari situ 5-10% aja. Tapi dengan berkah doanya, dengan berkah mohon kita kepada Allah, Allah berikan kita maqamam mahmudah, tempat yang mulia, ada aja rezeki datang yang kita nggak tahu dari mana. Itulah makanya yang namanya usaha tetap kudu ada, dan doa kepada Allah dengan mengiringi di tengah malam gini, sepertiga malam gini, dengan mengiringi membaca sholawat setelah berdoa, insya Allah Allah kabulkan semuanya. Bukan duduk diam berpangku tangan lalu pengen ATM terisi sendiri, jangan seperti itu. Saya juga setiap hari ATM terisi sendiri, cuma dari orang pada belanja. Dari orang pada transfer, mereka belanja dan saya ngasih barang sama mereka. Lah itu namanya ATM terisi sendiri. Saya pun terisi sendiri, ada terisi 2 juta, ada yang terisi 3 juta, ada kalau banyak ada yang terisi sampai 10 juta. Ya yang ngisi itu konfirmasi ke saya, Pak udah bayar, dia bilang. Oh iya, nanti saya kirim barang, saya bilang kan. Nah makanya kan tiba-tiba seminggu kemudian ada masuk uang dari mana ya, dari afiliasi. Ada afiliasi dari TikTok, mungkin insya Allah ada afiliasi dari Shopee, mungkin insya Allah ada afiliasi dari yang tempat lain juga. Ada beberapa yang lain itu insya Allah itu terisi sendiri juga. Dari mana? Allah geser, Allah mauin orang pada belanja. Siapa sih yang orang mau belanja di tempat kita? Di antara banyaknya saingan-saingan itu, kenapa orang belanja di tempat kita? Itu cek keranjang belanja itu banyak banget sehari-hari, sehingga bisa ambil komisi setiap hari. Itu sebab apa coba? Ya karena Allah geser. Mungkin doa kita. Ada orang dulu yang dia cuman jualan cilok aja, setiap malam dia bilangkan tahajud, mohon kepada Allah. Dari dagangan saya sendiri yang bawa, pakai motor tua saya bawa, sepi dagangan itu, lalu saya memohon kepada Allah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan dagangan saya rame. Dagang cilok siapa sih yang beli? Paling-paling anak sekolahan kan, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 banyaknya. Tapi yakin dengan pertolongan Allah, itu mah asbab doang. Pertolongan Allah yang penting. Dia keliling jualan cilok mah asbab doang. Apalagi yang jualannya mobil, apalagi yang jualannya toko-toko, itu mah asbab doang. Nah kemudian Allah geserlah para pembeli ke tempat dia. Di antara banyak saingan, Allah arahkan orang membeli ke tempat dia. Berkah dari membaca tasbih malaikat, berkah dari doa dia kepada Allah, berkah dari dia tahajud. Nah ini ada buku tahajud itu ajib. Nah ini kita baca-baca buku ini, tak karangan siapa ini. Kemudian ada One Day One Juice, berobat dengan Al-Quran. Nah ini buku ini berobat dengan Al-Quran. Nah yang atas jangan, ini top kopi. Kemudian itu semua Allah jadikan pembeli ke arah dia sehingga laku dagangannya itu. Dia membaca sholawat Fatih pada waktu tahajud, itu dia sampai punya anak buah
saking ramenya dagangan dari mulai bawa 2 kilo sampai bawa banyak itu. Dan anak-anak muda yang pada nganggur dikaryakan sama dia, dibeliin motor-motor yang nyala, yang motor-motor second, third, fourth itu untuk bawa cilok aja itu kemana-mana itu laku tiap hari habis. Siapa yang bikin habis? Itu berkah dari doa waktu tahajud malam-malam kayak gini, sepertiga malam dia minta kepada Allah. Siapa yang punya kesusahan rezeki, kesempitan rezeki, siapa yang punya masalah dalam hidupnya, sekarang minta kepadaku, aku akan mengabulkan. Allah bilang dalam hadis qudsi riwayat Bukhari. Maka dari itu kita tetap melakukan. Dulu ada ya orang dia mau tes kerja, ini boleh percaya boleh enggak kisahnya ini, saya pun kurang mendapat dari orang lain lagi. Jadi dia tes kerja, malamnya dia tahajud berapa malam itu, 3 malam 4 malam ya, tapi kita jangan 3 malam aja, kalau bisa tiap malam kita tahajud, cuman 2 rakaat 4 rakaat nggak apa-apa. Jadi dia sholat tahajud 3 malam, 4 malam terakhir dia berdoa kepada Allah kan. Setiap malam dia berdoa, malam terakhir dia lebih khusyuk lagi berdoa, ya Allah besok mau tes, tolong ya Allah luluskan saya. Begitu itu mintanya kepada Allah, bukan kepada bosnya, mintanya kepada Allah, ya Allah tolong luluskan saya ya Allah. Nah udah, kalau nggak lulus gimana? Nggak lulus nggak masalah. Berarti Allah akan menunjukkan jalan yang lain yang lebih bagus. Udah minta kepada Allah. Lalu karena dia tahajud malam ya, kalau kayak saya sih nggak kemana-mana, nggak ada masalah. Tapi orang yang kerja pagi, orang yang ngojek, orang yang jualan pagi, jualan nasi pagi, jualan apa namanya itu di toko-toko pagi, itu kan bukanya pagi, mereka susah itu. Karena harus mengantuk akhirnya. Nah dia juga begitu, dia ngantuk, akhirnya ketiduran di mobil, ketiduran di bis sampai kelewat. Begitu cuma balik lagi pulang dah, udah gini udah nggak keburu lagi, udah kelewat. Ternyata dia berdiri di mobil karena mobil bis itu di Jakarta itu kan padat, dia berdiri, lalu ada orang dia duduk, lalu ada orang bapak-bapak masuk berdiri, dia kasih tempat duduk, Pak duduk aja di sini biar saya yang berdiri. Turun di mana dek? Nah, dia sebut suatu tempat, saya lupa namanya. Ternyata bapak itu juga turun di situ. Pas udah, ayo kita turun bareng-bareng sama saya, dia bilangnya. Memang mau kemana? Dia bilang mau daftar kerja. Di mana? Di kantor anu. Oh, tapi saya udah telat pak kayaknya. Udah nggak apa-apa, yuk pergi sama saya bareng. Saya mau ke situ juga. Sampai di sana rupanya bapak itu orang yang bagian wawancara. Dan dia bilang, dek naik aja terus ke atas, ke kantor ke atas ke saya. Ternyata bapak itu yang wawancarain. Dan dia alhamdulillah langsung lulus. Dibikin nama Allah telat ya. Telat, kelewat, sehingga ketemu itu. Temu orang di jalan, ternyata itu yang wawancara itu kisah itu saya dapat entah dari mana. Itu boleh percaya boleh enggak, tapi banyak cara Allah menolong kita dengan caranya sendiri. Saya juga udah pernah dulu itu sampai terlunta-lunta di Jakarta, sehingga saya pindah ke kampung. Yang di kampung itu saya pikir susah kehidupan saya, ternyata Allah geser saya ke tempat tidur. Di situ duit paling banyak, di situ rezeki paling banyak itu. Sampai terkumpul duit 300 juta, sampai kebeli rumah itu di situ, di tempat itu tuh, di tempat yang saya sangka dulu tempat itu paling kagak enak, ternyata tempat itu paling enak. Sampai punya kendaraan, sampai anak-anak juga sekolah dengan baik. Jadi tempat itu tuh, sampai bisnis berjalan dengan sangat sebaik-baiknya. Itu di tempat itu, jadi tempat yang gak pernah saya sangka. Mudah-mudahan kita ini bisa mendirikan tahajud setiap malam. Yang punya hajat, yang punya kepentingan, yang punya kesusahan, coba bangun tengah malam, mohon kepada Allah, sembahyang sunat 2 rakaat 4 rakaat, mohon kepada Allah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini barangkali kita ya yang nggak kemana-mana kayak saya ini mungkin bisa, tapi orang-orang yang pagi harus kerja, kadang-kadang tidur kurang, nah itu juga harus kita perhatikan juga. Mudah-mudahan walaupun cuma 2 rakaat, ya Allah juga menilai biqadri kadi tuktasabul ma'ali paman tolaba ulah sakrul layali. Apa ya, itu banyak berapa kecapean kita terhadap suatu usaha, begitu juga balasannya. Kecapean kita terhadap usaha, terlalu banyak usaha kita sehingga kita menjadi lelah, begitu juga pendapatannya. Taroktu nauma robbi pilayali, ya Allah saya tinggalkan tidur saya di waktu malam. Buat apa sih? Li ajri ridoka ya maulal mawali, untuk mengharap ridho engkau wahai maulal mawali. Nah itu ada yang ya mungkin kalau sekarang kita masih butuh kepentingan dunia. Ada banyak ini bang, saya anak-anak juga masih pada kecil mau sekolah,
pekerjaan belum stabil, pendapatan belum stabil, ya boleh, nggak masalah. Pekerjaan nggak stabil, tapi kan pendapatan insya Allah mudah-mudahan stabil. Dari mana tuh? Jangan pikirin dari mana, minta aja sama Allah, rasakan, minta sama Allah. Nanti pagi kalau ada kesempatan sholat duha, rasakan aja dulu, minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mau melaksanakan tahajud, karena mudah-mudahan kita ditempatkan di maqamam mahmuda, tempat yang paling mahmuda, yang paling terpuji. Dan juga ini doa dibaca, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'aid, ya Rahim ya Wadud, agenina bihalalika. Ya Allah, cukupkan saya dengan barang halal Engkau, dengan rezeki halal, sehingga saya nggak butuh lagi dengan rezeki-rezeki yang tidak halal, dengan riba-riba. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'aid, ya Rahim ya Wadud, agni nabi halalika na haramika wa bi fadlika an man siwa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.